Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana di sana? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di Bandara Internasional Minangkabau. Mungkin sahabat Gumilang sudah rindu yang lama nggak berkunjung ke bandara ini, mungkin yang merantau sudah lama nggak berkunjung juga ke Ranah Minang ini. Saya akan ajak muter-muter di daerah bandara ini, seperti apa suasana Bandara Internasional Minangkabau setelah pandemi COVID-19 ini, yang sekarang ini sudah sangat ramai sekali. Dan saya akan tunjukkan, itu ada stasiun kereta api, itu terminal yang baru, dan ini terminal lama. Kemudian ini ada parkir motor. Kita jalan dari sini ya. Kita berjalan dari arah parkir motor. Jadi mungkin sahabat Gumilang bingung kalau mau ke bandara itu parkir motornya di mana dan lewat mana. Kita masuk dari pintu gerbang itu, kemudian lewat pinggir dan parkir di sana tuh. Ada parkir motor. Kemudian kalau pakai mobil masuk dari gerbang, masuknya di sini. Tuh, putar di sana, itu parkir mobil. Nah, kalau parkir mobil bisa langsung masuk ke Bandara Internasional Minangkabau. Bisa masuk lobi. Cuma kalau pakai motor kita nggak bisa masuk ke dalam motornya. Motor hanya sampai di sana tuh. Jadi kalau mau bawa motor nggak boleh masuk ya. Motornya boleh masuk tapi cuma sampai di sana. Kita akan menuju ke sini. Dan ini terminal Bandara Internasional Minangkabau ini bangunannya sangat unik dan megah sekali. Bangunan yang menggunakan atap bergonjong menyerupai rumah adat Minangkabau tuh. Terminal 1, terminal 2. Yuk kita akan jalan dari sini. Danu udah di sana. Kayaknya Danu lagi makan. Kita nanti akan ikuti Danu. Dan di sini itu ada rumah makan dan musola. Tapi di sana ada musola. Tapi kalau sahabat Gumilang mau nunggu lama, nunggu pesawatnya lama, bisalah istirahat di sini. Karena ini juga banyak untuk tempat istirahat di sini, ada tempat makan, ada minum-minuman di sini, ada toilet, ada musola juga di sini nih. Nah, ini dia. Kita bisa makan nasi Padang di sini. Nah, ini tempat makan nasi Padang nih. Ini di dalam kawasan bandara, tidak jauh dari terminal keberangkatan. Ini terminal keberangkatannya. Kemudian saya akan lewat di sini, akan tunjukkan lebih dekat parkir motornya di mana. Nah, ini dia parkir motor. Kita kalau bawa motor dari sini, jalan kaki nih, tuh jalannya. Yuk kita akan jalan kaki dari arah parkir motor ini. Jadi ojek, kalau naik ojek kayaknya Gojek nggak bisa masuk ke dalam sini Gojek, kecuali Gokar ya. Nah, ini dia jalan dari parkir motor menuju ke terminal keberangkatan. Itu parkir motor, ini parkir inap. Ya, ini parkir inap. Jadi kalau yang bawa mobil bisa nginap mobilnya di sini ya. Nah, seperti inilah jalanan menuju ke terminal bandara, airport terminal nih. Tuh. Dan ini lobi kedatangan keberangkatan bisa lewat dari sini. Ini keberangkatan, kalau kedatangan jauh sana. Nah, seperti inilah jalannya, keren ya. Jadi nggak kepanasan lagi. Kita lewat sini. Udah dikasih atap, dulu ini nggak ada ini. Sekarang udah ada. Itu ada suara pesawat mau terbang, keras sekali bunyinya. Nah, kalau kita bosen nunggu pesawat atau pesawatnya keberangkatannya mungkin jam 4, kita jam 12 siang udah sampai di sini, kita bisa nyantai-nyantai di sini, ada tempat duduknya. Jadi itu di sana terminal keberangkatannya yang paling dekat dengan ini. Nah, kita bisa nyantai, ini tempat santainya sambil lihat ada pesawat mungkin ya dari sana, atau ada pesawat terbang.
yang sedang datang. Tapi kita nggak bisa lihat karena tertutup sama itu pagar. Oh, CFC-nya tutup di sini. Jadi Danu makan di mana tadi ya? Katanya mau beli CFC. Oh, ternyata tutup. Nah, ini bisa lihat pesawat dari sini ya. Nah, itu dia. Kita bisa, ini ATM Center. Nah, itu pesawatnya di ujung sana. Ternyata tutup CFC-nya di sini. Udah nggak buka lagi. Ini ada toko oleh-oleh Ranah Minang. Lanjut kita menuju ke terminal keberangkatan dulu ya. Nah, itu parkir mobil dekat dengan ini. Keripik balado, ada roti O di sini. Kemudian ini ada toilet. Nah, disinilah terminal keberangkatannya. Ini terminal keberangkatan Bandara Internasional Minangkabau. Jadi kalau mau berangkat itu kita bisa ngantar sampai sini saja. Yang mau ngantar saudara kita mau masuk ke dalam, kita nggak boleh masuk sampai ke dalam. Jadi cukup sampai di sini saja. Nah, jadi kalau udah masuk ke dalam itu nggak boleh ditemenin ya. Kemudian ini check-in mandiri di sini. Kita bisa check-in mandiri di sini. Nah, itu terminal keberangkatannya. Kemudian di sepanjang ini ada information. Nah, ini ada kedatangan. Tengok nih, ada AirAsia dari Jakarta. Dan yang terbaru itu ada AirAsia menuju ke Kuala Lumpur, tapi hari ini nggak ada. Itunya AirAsia menuju ke Kuala Lumpur itu seminggu 2 kali. Ini ada bakso lapangan tembak Senayan. Nah, ini ada keterangan. Lurus terus menuju kereta api, ada bank, musola, toilet. Ada apa lagi tadi ya? Wah, sudah ramai sekali sekarang Bandara Internasional Minangkabau. Sini banyak kafe-kafe di sepanjang teras ini ya. Kemudian ini ada taksi Bluebird di sini. Ini yang baru datang, terminal kedatangan. Bisa langsung di depannya ada taksi, ada Trans Innova dari Trans Ketaping Jaya. Oh, Ketaping Jaya. Tujuan mana ya, Bang? Banyak, Pak. Oh, banyak ya? Oh, oke. Makasih. Tujuannya banyak, itu tujuannya kemana-mana ada ya. Jadi ini ada rent car. Dan Masya Allah, ini adalah jemaah umroh yang baru datang dari Tanah Suci. Sekarang ini jemaah umroh sudah kembali dibuka dari Bandara Internasional Minangkabau. Tapi udah ada pesawat langsung atau belum ya? Yang dari Bandara Internasional Minangkabau ini langsung ke Jeddah, Arab Saudi. Nah, Masya Allah, ramai sekali jemaahnya sekarang. Ini mau berangkat atau udah datang ini ya? Nah, seperti inilah suasananya. Dan ini ada Bank BRI, kemudian di sini ada musola. Kemudian Masya Allah ramai sekali jemaah umroh. Ini sepertinya sudah datang. Ini kedatangan jemaah umroh karena di sini sudah bawa air zam-zam, buah kurma, banyak sekali jemaah umroh yang datang dari Tanah Suci. Masya Allah, saya juga ingin mengunjungi Tanah Suci. Insya Allah kita sama-sama berdoa ya, yang belum berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk mengunjungi rumah Allah yang... Nah, ini ada bus Damri. Ini bus Damri tujuan ke
Muaro Lasa, BIM, Terminal Anak Air Pagaruyung. 30.000 kita ke Pagaruyung dari Bandara Internasional Minangkabau ini. Sangat murah meriah ya. Yang mau mengunjungi Istana Bahasa Pagaruyung hanya cukup membayar 30.000 dan busnya sangat keren sekali ini. Nanti kita juga akan naik ke dalam situ, suatu saat akan ke Pagaruyung ya. Nah, ini sangat keren busnya, Pak. Nah, ini kita sudah sampai di Terminal 2 ya. Nah, ini adalah Terminal 2, bangunan yang baru dan belum digunakan. Nah, kalau mau naik kereta api, itu jalan dari sana tadi ya. Dari sana jalan terus ke sini. Itu nanti belok ke kiri. Nanti akan naik ke atas. Di atas sana ada jembatan penyeberangan dan sampai ke stasiun bandara. Itu adalah stasiun kereta api dan kita juga bisa lewat di bawah ini ternyata. Dari sini kita langsung lurus ke sana. Itu ada pintunya. Kalau dari bawah ada pintu masuknya menuju ke stasiun kereta api. Jadi kalau dari Bandara Internasional Minangkabau ini sangat banyak transportasinya. Kita bisa naik Damri dari bandara ini menuju ke Painan, ke Pagaruyung, kemudian ke Bukit Tinggi, dan satu lagi dari bandara ini menuju ke Danau Maninjau. Ya, itu sudah ada vlog saya sebelumnya tentang review Damri atau kendaraan dari Bandara Internasional Minangkabau ini menuju kota-kota wisata. Ada yang menuju ke Painan, Bukit Tinggi, Payakumbuh nggak ada ya, sampai Bukit Tinggi saja, dan ke Batu Sangkar. Kemudian kalau ke kota kita bisa naik kereta api, itu lewatnya di sana. Kemudian bisa naik taksi. Kalau naik kereta api sangat murah dan saya sarankan kalau dari bandara menuju ke Kota Padang lebih bagus naik kereta api karena cukup bayar 10.000. Itu kita sudah nyaman dan ber-AC kereta apinya. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.